Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ibadallahi usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din wa akhwati fillahi, hafizakumullah. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kita kehadirat Allah yang mana bagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh yang merupakan salah satu dari kewajiban kita umat Islam. Menjalankan sholat subuh berjamaah yang sudah kita lalui beberapa saat yang lalu. Ini nikmat yang luar biasa. Kita di sini ibu bapak bisa menjalankan sholat subuh dengan rasa tentram, dengan rasa damai, tanpa ada was-was, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Tapi jika kita melihat saudara-saudara kita, itu saudara Pak. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Hujurat di ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya ini kalau diartikan secara letterlek, karena sesudah kalimah atau kata inna itu di belakangnya ada ma sebagai pembatas. Maka arti yang tepat adalah sesungguhnya saudaranya orang yang beriman, ya orang yang beriman saja. Pernah disampaikan ketika membahas permasalahan al-wala wal bara, kepada siapa kita harus berkasih sayang, kepada siapa kita harus tegas, gitu kan? Oleh ustadzuna, oleh guru saya yaitu Ustadz Abdullah Manaf Amin, ketika itu dikatakan kepada beliau, ikhwah yang sebenarnya, kata beliau, saudara yang sebenarnya itu adalah pertalian akidah, bukan pertalian rahim atau darah. Sampai beliau menggambarkan ketika panjenengan ini memiliki uang yang longgar, gitu ya, harta yang longgar, 1 juta katakanlah, 1 juta atau 2 juta katakanlah, yang membutuhkan 2 orang, 1 orang itu adalah tetangga jenengan yang beragama Islam, 1 orang adalah adik kandung jenengan tapi dia delalah, gitu ya, bukan muslim. Maka mana yang didahulukan? Beliau mengatakan adalah tetangga jenengan yang beragama muslim dulu untuk dibantu. Tetangga jenengan. Jadi talian darah ketika dia telah melepaskan diri dari akidah,
Itu dalam hukum Islam saja hak warisnya hilang. Itu dalam hukum Islam saja hak warisnya hilang. Maka kalimah ini, tapi kalau panjenengan membaca dalam Al-Quran itu ya, baik di handphone, baik di Kementerian Agama dan lain sebagainya, pasti artinya adalah innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Kalau seperti itu berarti punya saudara lain selain mukmin gitu ya. Berarti punya saudara lain selain mukmin. Tapi arti yang sesungguhnya ketika ada pembatasan di situ, maka saudaranya orang yang beriman, orang mukmin itu ya orang yang beriman pula. Maka kalau enggak beriman, mereka bukan saudara kita. Meskipun ya ibu bapak yang dimuliakan Allah, boleh kita bermuamalah dalam urusan dunia kepada mereka. Dalam urusan dunia saya katakan, ya itu pun bersyarat. Maka jika kita menyaksikan saudara-saudara kita yang berada di sana, teman saya 2009 bersama istrinya itu diberikan kesempatan untuk datang ke sana. Ya, itu penjagaan 2009-2010, sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, itu penjagaan yang dilakukan di masjidnya Allah Al-Aqsa. Itu bukan lagi orang-orang Palestina, Muslim Palestina, tapi penjagaannya adalah orang-orang tentara-tentara Israel masuk ke sana. Ya, kalau namanya nama Islam ya itu pasti dipersulit. Bahkan kawan saya karena namanya di depannya Ahmad ya, itu pun sampai setengah hari, dari siang sampai malam itu pemeriksaannya. Tapi istrinya dipercepat karena nama beliau kebetulan biasa, namanya Rini gitu, itu biasa, maka dipercepat urusannya. Mereka saking takutnya ibu bapak, karena mereka orang-orang Yahudi itu betul-betul tahu akan sabda Rasulullah. Jika panjenengan membaca atau melihat atau mendengar dari para pelaku langsung ya, mereka itu memasukkan hadis-hadis Rasulullah. Orang Zionis Israel pak, orang Yahudi Zionis Israel memasukkan hadis-hadis Rasulullah itu dalam kurikulum sekolah mereka sejak taman kanak-kanak SD, masuk SD sampai ke jenjang tinggi, dimasukkan ke dalam kurikulumnya, sehingga mereka betul-betul mengetahui, bahkan mungkin lebih pintar daripada Muslim Indonesia gitu ya, bahkan lebih pintar daripada Muslim Indonesia gitu. Ya, maka ini ibu bapak yang dimuliakan Allah, tadi tidak ada yang sujud kan setelah iktidal gitu ya, untungnya untung diumumkan dulu, saya khawatirnya ada yang sujud gitu ya, karena diawali dengan Allah dikira Allahu Akbar, ternyata enggak ya. Ini Muslim Indonesia beragam pak, seperti itu ya, imam kepanjangan sidik ngerasani ya. Ini untungnya sih saya kunutnya enggak terlalu lama ya. Ketika panjenengan datang ke PA 212 alumni yang ke tahun 2016 itu kunut subuh dimulai sholat subuh dimulai pukul 4:30, itu berakhir 5:30 pak kunutnya, baru kunutnya berakhir 5:30 ya, luar biasa ya. Maka di sini Rasulullah ibu bapak ya, itu hadis-hadis beliau itu dimasukkan ke dalam kurikulum mereka, terutama hadis-hadis yang berhubungan dengan urusan Yahudi. Untuk apa? Untuk antisipasi, untuk mengantisipasi. Rasulullah itu sebenarnya tidak pernah memusuhi orang Yahudi, tidak pernah dalam sejarah ya. Kalau panjenengan non saya minum dulu ya, agak haus ya. Bismillah. Kalau panjenengan membaca sejarah ya, ketika beliau hijrah satu sebagai bukti dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah ya, itu sahabat suruh berangkat terlebih dahulu. Rasulullah, Abu Bakar, Ali tinggal di Mekah, beliau tinggal di Mekah. Ali suruh menggantikan tempat tidur Nabi. Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar itu berangkat muter, ibaratnya panjenengan dari Pasar Bekonang ya, itu menuju ke Semanggi itu nanti gak lurus gitu ke. Tapi ini enggak, Rasulullah itu lewatnya itu Wonogiri dulu
Muter seperti itu. Padahal cuma semangku semanggi. Neng muter. Untuk apa? Supaya tidak diketahui musuh. Dan yang mengetahui itu, yang mengetahui jalannya, itu seorang Yahudi yang bernama Abu Quraid. Maka diambil. Abu Quraid dibawa oleh Rasulullah sama Abu Bakar, itu muter sampai beliau menginap di Quasur, ya, menginap di Quasur. Itu orang Yahudi, Pak. Itu satu. Kedua, sampai di sana itu ada 3 bani atau 3 keluarga. Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Diperangi oleh Rasulullah? Tidak. Tidak diperangi oleh Rasulullah. Malah timbul yang namanya piagam Madinah yang isinya saya tidak begitu hafal itu, tapi saya pernah membaca. Tapi kurang lebih itu adalah sama-sama tidak sama-sama menguntungkan dan tidak memberatkan antara pihak Muslim dan pihak Yahudi. Bahkan di pasal kalau tidak kedua atau ketiga itu disebutkan orang-orang Yahudi dan Muslim, baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor, ya, itu akan bahu-membahu dalam rangka memusuhi orang-orang kafir Quraisy. Akan bahu-membahu dalam rangka memusuhi orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah tanda tangan di situ, ya. Ya, Rasulullah melakukan tanda tangan di situ. Beliau itu memiliki cincin, Pak, ya. Memiliki cincin. Cincinnya itu sekaligus sebagai stempel. Di belakangnya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam kitab Subulus Salam dan Bulughul Maram, gitu ya, itu dituliskan di sana ada sebuah hadis beliau melepaskan cincin beliau ketika mau masuk ke kamar mandi, ya. Maka kalau panjenengan pakai cincin, lepaskan nggak perlu. Karena apa? Cincinnya itu ada kalimahnya Allah. Kalau ada, lepaskan. Kalau tidak ada, tidak usah dilepaskan, tidak apa-apa. Ini sebagai stempel beliau, sebagai stempel beliau. Maka ini piagam Jakarta dibuat. Umat Islam itu sejak dulu tidak pernah menyalahi aturan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi itu malah, kalau panjenengan baca dalam sejarah, ada yang membantu orang kafir Quraisy, ya, dalam rangka perang Badar dan perang Uhud. Bahkan dalam perang Parit, perang Khandaq, mereka ikut mengembargo. Maka ketika Rasulullah diberikan kemenangan terhadap Bani Quraidah terutama, ya, terhadap Bani Quraidah Yahudi itu terutama, apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, beliau bawa itu orang-orang Yahudi ke pasar Madinah, dipancung, Mbak, di situ oleh Rasulullah, yang merintahkan Rasulullah. Dipancung, dibunuh. Berani mengatakan Rasulullah itu kejam. Ini disampaikan oleh Ustadz Abdullah Manaf Amin. Berani enggak mengatakan Rasulullah? Enggak. Ya, karena ini sebuah hukuman bagi yang melanggar suatu perjanjian. Maka Allah breakdown. Allah itu breakdown dalam sebuah ayat-ayatnya di surah yang ke-60 Al-Mumtahanah, di ayat yang ke-7. Syaratnya ada ayat yang ke-8 dan 9. Allah firmankan di sana, beritahu kita, apa kata Allah? Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu akan menjadikan di antara kalian umat Islam dan orang-orang yang pernah menjadi musuh kalian. Siapa yang jadi musuh kita, Pak? 2, Pak. Musuh abadi umat Islam itu 2. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. 2 itu saja. Ya. Mereka itu tidak akan ridho kepada kita umat Islam, Yahudi dan Nasrani itu, ya, kepada kita umat Islam, sampai kita mengikuti milah mereka. Milah bukan agama, bukan hanya agama. Milah adalah jalan hidup mereka. Milah bisa diartikan kebiasaan mereka, ya, biasa diartikan dengan kebiasaan mereka. Maka umat Islam ini sedikit demi sedikit dipinggirkan dari akidahnya. Mulai tidak dikenalkan masjid. Pemuda-pemuda itu mulai tidak dikenalkan masjid. Ya, alhamdulillah di masjid ini banyak anak-anak. Kok yundelalah anak-anaknya anteng-anteng gitu, ya. Ya, alhamdulillah sekali, gitu ya. Mulai di tempat lain, Mbak, di tempat lain, ya, tidak perlu saya sebutkan, ya.
Ketika akad pagi seperti ini, nun sewu ini pemandangan tidak enak ini. Karena apa? Yang hadir itu sudah kepala 5 ke atas, ya. Yang kepala 2 baru saya, gitu. Ya, maka ini Bapak yang dimuliakan Allah Taala. Kita lanjutkan. Maka ini Allah akan menjadikan di antara kalian Yahudi Nasrani itu apa? Mawaddah, garis bawah Pak, kasih sayang. Maka Rasulullah ketika beliau non sewu je, Rasulullah pernah kesulitan makan, ya, dalam asbabul wurud hadis, ya. Kemudian beliau apa? Menggadaikan baju perang beliau. Baju perang pada saat itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Itu justru kepada orang Yahudi, ya. Justru kepada orang Yahudi, ya. Bukan kepada orang Muslim. Loh, pada sahabat Rasulullah banyak Pak yang yang kaya-kaya. Ada Abdurrahman bin Auf yang ketika beliau hijrah ke Madinah, yang ketika beliau di Madinah, ya, ketika beliau di Madinah itu berhasil menguasai pasar, menjadi orang yang paling kaya. Saking bingungnya menghabiskan kekayaannya Abdurrahman bin Auf, ini duitnya dihabiskan untuk membeli kurma busuk. Wis kurma bosok tak tukune bendit kundang tek. Tapi walhasil ada orang yang datang, ini di tempat saya ada wabah. Wabahnya ini hanya bisa sembuh dengan kurma busuk. Sudah berapapun dibeli, siapa yang punya? Abdurrahman bin Auf. Meh melarat kangelan gitu Pak, ya. Mau melarat ini, ya. Pengen melarat karena apa? Pernah beliau semeninggal Rasulullah, masuk ke pasar Madinah beliau. Keluar dari pasar Madinah, kalau panjenengan pernah ke sana, itu lumayan capek. Dari Masjid Nabawi menuju Madinah. Ya kalau berjalan mungkin 20-an menit ya. Menyeberang jalan besar itu terus, ya, lurus, enggak terlalu jauh, tapi ya lumayan capek, 20-an menit, hampir setengah jam kalau jalan. Itu berarti kalau dihitung kilometer mungkin sekitar 2 kilometeran, 1,5 sampai 2 kilometer dari Madinah, dari Masjid Nabawi, Itu Abdurrahman bin Auf keluar dari pasar Madinah, ya. Kalau jenengan ke pasar Madinah sekarang itu sudah banyak yang bisa bahasa Indonesia. Pedagang sana asli banyak bahasa Indonesia. Itu Abdurrahman bin Auf keluar pasar Madinah itu bawa onta, kuda, keledai penuh dengan barang dagangannya. Keledai pertama itu sudah di depan rumah Rasulullah lewat, ya. Keledai dan onta terakhir itu belum keluar dari pasar Madinah, padahal full barang dagangannya, beliau. Kemudian apa? Aisyah itu keluar dari rumah bingung mau lewat. Ini punya siapa gitu, ya. Sahabat ngomong, ya Ummul Mukminin, ini punya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Aisyah pun mengatakan, oh, Rasulullah pernah bersabda, Abdurrahman bin Auf ini kan masuk al-ashra mubasyiruna bil jannah Pak. 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Dia akan masuk surga, pasti masuk surga, tapi yang terakhir, ya, sambil merangkak itu. Karena apa? Karena kekayaannya itu luar biasa, kekayaannya banyak. Ini bukan ngendon-ngendoni wong Islam sugih, bukan, ya. Tapi hisapnya untuk orang kaya itu jelas lebih banyak daripada hisapnya orang miskin. Hisapnya wong ganteng itu lebih banyak daripada hisapnya wong, nah seperti itu. Meskipun itu relatif ya Bapak, ya, itu relatif. Kemudian kita lanjutkan. Di era Umar bin Khattab, ya, Khalid bin Walid dan Amr bin As. Khalid bin Walid ini pernah menjadi panglima penghancuran umat Islam di dalam perang Uhud, Khalid bin Walid. Sampai Rasulullah itu beberapa giginya tanggal. Tidak pernah Rasulullah itu sakit kecuali 2 kali. Pertama tahun ke-5 Hijriah pasca perang Uhud, kedua ketika menjelang sakaratul maut. Ketika menjelang wafatnya beliau, bukan sakaratul maut, wafatnya beliau. Cuman itu saja. Khalid bin Walid ini menjadi salah satu panglima perang, ahli strategi perang gitu, ya. Kemudian di era Umar bin Khattab, beliau diutus menjadi panglima perang umat Islam bersama dengan Amr bin As
untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari orang Kristen. Dari orang Kristen. Dulu perseteruan Al-Aqsa ini menjadi perseteruan Palestina, bumi Palestina. Ini menjadi perseteruan 3 agama. Islam, Kristen, Yahudi, semua mengklaim. Ya, semua mengklaim. Oh, itu di dalam Masjidil Aqsa itu ada apa itu? Di wilayah Palestina itu ada tempat suci bagi kami, tembok ratapan umat Yahudi. Maka itu diklaim, ya, diklaim menjadi miliknya orang Yahudi. Orang Kristen juga demikian, ya. Ini ada makam, maka ada gereja makam suci di sana. Ada gereja makam suci, ya. Mereka yakin bahwa itu adalah makamnya Nabi Isa alaihi salam, ya. Makamnya Yesus Kristus kalau mereka mengatakan, ya. Tuhan mereka, ya. Cuman anehnya Tuhan kok iso dimakam ke mati gitu, ya. Kemudian, ya, umat Islam juga demikian mengklaim, bukan mengklaim lagi kalau umat Islam. Ya, nanti akan saya jelaskan. Maka di era Umar bin Khattab dengan gagah perkasa Amr bin As dan Khalid bin Walid ini menaklukkan Masjidil Aqsa. Penaklukan Masjidil Aqsa pertama sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ditaklukkan di situ, ya, dikalahkan orang Kristen di situ, diminta kunci daripada Masjidil Aqsa oleh pendeta Nasrani. Saya lupa namanya, ya. Tapi seorang pendeta Nasrani itu diminta kuncinya, apa jawaban dia? Ya, apa jawaban dia? Saya akan serahkan kunci Masjidil Aqsa bukan kepadamu, hanya bila khalifahmu Umar bin Khattab itu datang ke sini, akan saya serahkan langsung kepadanya. Maka Amr bin As dan Khalid bin Walid pulang mengkabarkan. Dengar kabar ini, Umar bin Khattab berangkat, Pak. Berangkat bukan dengan bala tentaranya, tapi beliau hanya menaiki kuda kecil yang namanya keledai, itu hanya dengan 2 orang. Hanya dengan 2 orang, ya. Ketika Umar capek, ya, maka beliau naik keledai, ajudannya jalan nuntun. Ini panjenengan bisa bayangkan, dari Madinah, pusat kekuasaan umat Islam, sampai ke Palestina naik keledai. Sing sijine melaku, sijine jalan kaki. Nanti kalau ajudannya capek, Umar yang nuntun, gitu kan? Ajudannya yang naik. Delalah ketika sampai depan Masjidil Aqsa, ya, sampai di Palestina, itu jatah yang naik ini ajudannya. Umar yang nuntun. Lah ini pendeta Nasrani sing dijak ngomong sing neng dhuwur keledai. Nah ini bingung, ya ini Umar di sini, Bang, ya. Ya, maka ini luar biasa, takjub mereka, semakin takjub mereka, ya. Ya, maka ketakjub mereka semakin takjub luar biasa. Kemudian diajak keliling di seluruh wilayah Palestina, diajak keliling di seluruh wilayah Palestina, ya. Ketika itu sang pendeta masuk waktu sholat, ada yang menyebutkan zuhur, ada yang menyebutkan asar, ya. Itu Umar ingin sholat, ya. Karena jauh dari Al-Aqsa, beliau keliling jauh dari Al-Aqsa, itu sampai di gereja makam suci, di gereja makam suci. Ini pendeta tadi mempersilahkan Umar untuk apa? Untuk sholat di dalam gereja. Bukannya Umar tidak mau, tapi beliau memilih sholat di luar. Beliau memilih sholat di luar. Apa alasannya? Apa alasannya? Ya, alasannya adalah kalau sampai nanti umat Islam tahu Umar pernah sholat di dalam gereja ini, yang aku khawatirkan adalah mereka akan menjajahmu, merubah gereja ini menjadi masjid. Itu yang tidak aku mau. Maka dibersihkan wilayah luarnya, Umar sholat di situ. Sekarang terus dibangun yang namanya Masjid Umar bin Khattab. Setelah itu beliau minta ditunjukkan di mana pijakan buruk ketika membawa Rasulullah Mi'raj, ya, ditunjukkan di situ, dibersihkan, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Islam ikut membantu, Pak, saat itu, ya. Sejuk rasanya, sejuk rasanya, saya itu ikut membantu, gitu, ya. Ini luar biasa penting bagi umat Islam Masjidil Aqsa ini, Pak, ya. Maka saya cerita sejarah dulu.
Ya, kalau panjenengan mungkin sekarang kondisinya seperti apa sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang tahu. Tapi ini kenapa betul-betul dipertahankan bagi umat Islam? Betul-betul dipertahankan bagi umat Islam. Yang pertama, Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat pertama umat Islam. Ada yang menyebutkan selama 4 bulan. Ya. Jadi menjadi kiblat pertama bagi umat Islam. Ya. Jadi Masjidil Aqsa sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram. Panjenengan bisa baca di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-142. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Orang-orang yang bodoh manusia, di antara manusia itu mereka akan meracuni yang lainnya, Pak. Ben orang mlebu, ben keluar dari Islam dengan alasan apa? Apa alasannya mereka memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Wis ra bener itu Muhammad itu ya, meracuni seperti itu ya, meracuni seperti itu ya. Padahal ini kullillahil masyriq wal maghrib, padahal kepunyaan Allah itu adalah timur dan barat, itu milik Allah semua. Dan memang pemindahan kiblat itu karena apa? Karena keinginan Rasulullah. Dalam 144-nya, ayat yang ke-144-nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, engkau Rasulullah itu selalu menatap langit dengan sedih, ya, maka akan kami pindahkan kiblat ke arah yang engkau senangi wahai Muhammad. Rasulullah senang di Masjidil Haram, maka dipindahkan. Ini menjadi momentum yang luar biasa. Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam dan wajib dipertahankan. Kalau panjenengan berjalan ke utara, ya, berjalan ke utara dari Madinah, dari Masjid Nabawi, itu akan panjenengan temui Masjid Qiblatain, Masjid Kuba, sebagai saksi bahwasannya pernah menghadap ke Masjidil Aqsa, ke timur, sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram. Maka ini ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam wajib mengerti tentang hal ini. Kemudian yang kedua, ini merupakan masjid tertua kedua yang dibangun oleh Nabiullah Adam alaihi salam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Setelah beliau membangun Masjidil Haram, ya. Jadi ini masjid peninggalan Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian di era Nabi Daud dibangun ulang, di eranya Nabi Sulaiman alaihi salam ini Masjid Al-Aqsa ini direnovasi dengan sebaik-baiknya. Karena panjenengan tahu, namanya Nabi Sulaiman itu orang terkaya di antara nabi-nabi yang lain. Beliau raja, beliau pun juga nabi, pemimpin agama, pemimpin negara. Seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, ini merupakan momentum sejarah umat Islam yang tidak bisa dipungkiri lagi, peninggalan Nabiullah Adam. Meskipun di eranya Nabi Nuh banyak sisa-sisa yang dibuat oleh Nabi Adam, ini hancur karena taufan badai yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka ada perbaikan-perbaikan. Masjidil Haram, Ka'bah yang memperbaiki adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya, Nabiullah Ibrahim. Kemudian yang ketiga menjadi penting bagi umat Islam karena ini merupakan titik akhir perjalanan Isra Rasulullah dan titik awal perjalanan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting bagi umat Islam untuk mempertahankan apa? Masjid Al-Aqsa. Panjenengan baca dalam surah yang dalam ayat yang pertama di surah yang ke-17. Di surah yang ke-17 ini. Kemudian saya percepat. Kemudian yang keempat, ini merupakan tempat dikumpulkannya manusia sebelum Allah menegakkan hari kiamat. Sebelum Allah menegakkan hari kiamat, ini adalah tempat dikumpulkannya seluruh manusia. Akan digiring seluruh manusia ini, ya, seluruh manusia, bukan umat Islam saja. Bukan umat Islam, orang yang beriman menjelang yaumul kiamah habis. Ya, habis yang beriman. Islam masih ada enggak? Ada umat Islam, tapi dia enggak iman.
Ya. Ini dikumpul, digiring di situ, kemudian baru Israfil meniup sangkakalanya. Itu Israfil meniup sangkakalanya. Kemudian yang berikutnya ini merupakan daratan bumi Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini daratan bumi Syam yang sangat diberkahi oleh Allah berkat doa Rasulullah sampai sahabat protes. Ada sahabat yang protes ketika Rasulullah, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah ya bumi Syam dan berkahilah bumi Yaman. Ya Rasulullah, kenapa? Ya, kenapa dua kota suci Mekah Madinah tidak engkau doakan? Beliau berdoa lagi, tapi doa yang beliau panjatkan adalah untuk Syam dan Yaman lagi, untuk Syam dan Yaman lagi. Ya, beliau tidak mendoakan Madinah, Mekah lagi. Ya, alasannya apa? Alasannya adalah alasan Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan hari kiamat justru dari kota Mekah, Pak. Justru dari kota Mekah. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, kok bisa seperti itu ya? Panjenengan bisa lihat, gedung tertinggi ketiga di dunia setelah di Dubai itu ada di Mekah, yaitu Tower Zamzam, Tugu Jam. Maka di hari akhir nanti, akhir zaman nanti, orang akan berbondong-bondong meninggikan bangunan, ya, meninggikan bangunan, dan itu sudah terjadi. Mekah menjadi pemicu salah satunya. Pertengkaran anak-anak raja ini sudah luar biasa. Maka Rasulullah nggak mendoakan di situ, meskipun Dajjal nanti, Pak, itu tidak akan bisa masuk ke Mekah Madinah. Kemudian alasan berikutnya yang kelima adalah apa? Nabi Isa alaihi salam akan memimpin pertempuran akhir zaman, ya, bersama Al-Mahdi untuk memerangi Dajjal laknatullah alaih beserta 70.000 Yahudi itu ada di Palestina sana. Maka ini dimasukkan dalam kurikulum mereka. Mereka tahu betul apa sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahudi. Tidak akan Allah tegakkan hari kiamat sampai umat Islam itu berperang habis-habisan dengan orang-orang Yahudi, ya, hatta yakhtabiul yahud, sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi miwara'il hajar wasyajari, mereka bersembunyi di balik batu dan di balik pohon. Setiap mereka bersembunyi di balik batu dan di balik pohon, pohon berkata fayaqulul hajar au syajar, maka berkata berkata batu dan pohon tadi, manggil kita, ya muslim, ya abdallah, wahai umat muslim, wahai abdinya Allah, hambanya Allah, ya. Ini ada orang Yahudi, hadhil yahuda khalfi, di belakang saya, fata'ala, ya, maka datang kemari, bunuh orang ini, bunuh orang Yahudi ini, ya. Ini sampai seperti itu. Batu, pohon akan ngomong, bangunan akan ngomong, ini di belakang ada Yahudi, bunuh mereka, ya, bunuh mereka. Illa gharqat, kecuali satu pohon yang bernama gharqat, ya. Karena apa? Innahu min syajaril yahudi, karena ini pohonnya orang Yahudi. Ini pohonnya orang Yahudi. Mereka ngerti betul, Pak. Maka diambil alih tanah yang semula mereka diberi tumpangan tempat tinggal oleh orang-orang Muslim Palestina. Tahu betul akan sabda ini, dan ini pasti terjadi karena ada juga di Taurat. Pasti akan terjadi. Maka kalau panjenengan pernah beberapa kawan mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Kairo itu di akhir tahun 2000, awal tahun 2000, akhir 90-an melintas menggunakan bus itu dari dari Mesir lewat Gaza menuju Palestina, itu sudah mulai ditanam pohon gorgot, dan hanya tumbuh di bumi Palestina, tidak bisa tumbuh di tempat lain. Meskipun ya, sejarah mencatat, Al-Mubarak Furi mengatakan, sejarah mencatat gharqat pernah tumbuh fil maqamil baqi fil Madinatil Munawwarah, di makam Baqi yang berada di Madinah Munawwarah.
tapi sekarang sudah tidak ada, sudah nggak bisa hidup lagi di sana. Ya, maka Yahudi tahu persis itu hidup di Palestina direbut itu. Alasan utama sebenarnya adalah itu ya. Alasan utama. Alasan berikutnya mereka mengada-ada ya, mengada-ada. Ya. Bahwa akan menjadikan Al-Quds ibu kota mereka dan lain sebagainya. Maka umat Islam Pak, ini perlu bersatu. Umat Islam, karena ini masjid ketiga yang diberkahi oleh Allah. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah, tusyattur rihal illa salasatil masajid. Sangat ditekankan rihlah perjalanan itu ketiga masjid. Al-Haram, Masjidil Haram, Masjidi Nabawi, dan yang ketiga Al-Aqsa. Karena apa? Salatu fi Masjidil Haram ya bimi'ati alfin salatin. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat daripada salat di tempat lain, di masjid biasa. Salatu fi masjidi, salat di masjidku 1000 kali lipat. Was salatu fi Masjidil Aqsa bi khamsi mi'atin, 500 kali lipat daripada salat di tempat yang lain. Umat Islam ini wajib bersatu, kita buktikan ya, kita buktikan. Maka saya lanjutkan pembuka saya tadi dalam ayat yang ke-89-nya. Perhatikan, boleh berkasih sayang dengan Yahudi, 3 syarat. 3 syarat. Apa? Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum. Ya, 3 syarat. Mereka tidak mereka tidak memusuhi kalian karena perkara agama. Mereka tidak memusuhi kalian, tidak ngejak perang kalian, tidak memulai dulu, tapi mereka alladzina yuharibunal muslim. Mereka membantai, memerangi umat-umat Islam. Ya. Mereka membantai umat-umat Islam yang itu satu ikatan tauhid, satu ikatan akidah dengan kita. Ya. Selama mereka tidak memerangi, kita diam. Tapi kalau sudah memerangi, tidak boleh diam, kata Allah. Bermuamalah urusan dunia saja tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Terjadi tidak di Palestina? Terjadi, Ibu Bapak. Hari ini umat Islam suruh keluar dari Gaza hanya diberikan waktu beberapa jam saja. Seorang ulama penghafal Al-Quran yang mereka berkeliling Indonesia mengenalkan metode hafid ala Gaza itu terburu kemarin. Mereka yang memulainya, maka kita harus menyelesaikannya. Mereka yang memulainya. Maka ini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, mereka telah mengusir umat Islam dari kampung halaman umat Islam yang itu tempat tinggal mereka sendiri, perjanjian yang ditandatangani oleh 3 belah pihak sejak era Umar bin Khattab, sejak masa Umar bin Khattab. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian yang ketiga, umat Islam tidak boleh bermuamalah kepada yang membantu mereka. Wa dhaharu ala ikhrajikum antawallauhum. Tidak boleh bermuamalah, tidak boleh berkasih sayang, tidak boleh berteman akrab kepada yang membantu mereka. Yang membantu mereka siapa? Perhatikan sendiri. Siapa dalang di balik itu semua? Siapa yang memasok persenjataan? Siapa yang memasok nuklir dan lain sebagainya untuk menghabisi umat Islam Palestina? Bisa kita perhatikan. Gak boleh. Gak boleh kita berteman dengan teman mereka. Loh, ini bukan pelaku, Ustaz, ya. Ini bukan pelaku, tetap tidak diperbolehkan, ya. Maka orang yang dekat dengan sana wajib jihad. Jihadul bil anfus wa jihadul bil amwal. Wajib berjihad. Ada beberapa waktu lalu, Pak, awal tahun 2000-an ketika ini meledak, Ariel Sharon menginjakkan kaki kotornya tanggal 26 September tahun 2000, menginjakkan kaki kotornya di Masjidil Aqsa, dan ini intifadah pertama umat Islam Al-Aqsa, melempari Ariel Sharon itu dengan batu, dengan kayu, dengan apa yang mereka temukan. Ini menjadi pertanda perang akhir zaman akan dimulai. Apa? Malah dibantai umat Islam, lebih dari 5.000 nyawa itu melayang, sehingga dia dijuluki sebagai jagalnya umat Islam. Ketika dia menginjakkan Al-Aqsa, ya,
Karena apa? Oh, perang akhir zaman itu akan dimulai dengan 4 syarat. Ya, 3 syarat ini sudah terbuka, 1 syarat belum ditemukan. Syarat yang pertama, Yahudi akan menguasai tempatnya umat Islam di Palestina. Itu yang pertama. Ya. Kemudian mereka akan membangun tempat-tempat suci mereka. Ya, ya, membangun tempat-tempat suci mereka. Perhatikan tahun 90. Tahun 90 itu mereka meletakkan batu seberat 3,5 ton sebagai fondasi pendirian sinagog Yahudi. Sinagog itu kalau umat Kristen namanya gereja, kalau umat Islam namanya masjid. Ya, itu diletakkan di Masjidil Aqsa. Mereka ngomong masa penjajahan umat Islam telah selesai, sekarang berganti masa penjajahan orang Yahudi. Mereka sudah memulainya. Yang ketiga terjadi intifadah, yaitu pelemparan dengan alat-alat tradisional kepada orang-orang yang memiliki alat-alat modern, alat perang modern. Gak ada takutnya. 3 hal telah tercapai, 1 hal belum. Apa? Kalau keluarnya Al-Mahdi, ini tinggal menunggu waktu saja, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Ini tinggal menunggu waktu saja. Yang ketiga telah terbuka semuanya. Maka perang akhir zaman antara umat Islam dengan Yahudi ini tidak bisa dipungkiri, karena betul ada hadis Rasulullah, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahudi. Berperang dengan orang-orang Yahudi. Maka rapatkan barisan. Allah pengen tahu kita berada di pihak mana, ibu bapak. Mereka mengatakan seharusnya umat Islam Palestina itu hijrah dulu. Perhatikan kata Rasulullah, la hijrata ba'da fathul Makkah. Tidak ada hijrah lagi. Hijrah makani maknanya, hijrah tempat maknanya setelah kemenangan kota Mekah. Maka jika umat Islam ditindas sampai Indonesia nanti umat Islam juga ditindas, tidak perlu hijrah ke luar negeri, tapi angkat senjata berjihad demi agama kita. Allah telah berikan kemuliaan kepada umat Islam. Sudah tidak ada hijrah lagi, harus berjihad melawan mereka, berjihad melawan mereka. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita satukan barisan kita. Allah ingin tahu di mana posisi kita. Ingatkan Allah, Allah ingatkan, ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, bukan hanya bil anfus, ingat, tapi bi amwalihim, dengan harta. Satu, ya, dengan harta bisa kita lakukan. Kemudian minimal dengan lisan kita susah, dengan doa di hati-hati kita, ya, dengan doa yang keluar dari mulut, dari hati kita. Maka alhamdulillah, saya kemarin memang punya kerentek jika ditutup dengan doa bersama, tapi ternyata sudah ada kunut nazilah, ya, kunut nazilah, ya, yang mendoakan kemenangan, pertolongan. Semoga Allahumma ansur ikhwanana, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dari golongan orang muslim, minal muslimina wal mu'minina wal mujahidin, dan orang-orang mujahid di Palestina, ya Allah, dan hancurkan sehancur-hancurnya, ya Allah, wa ahlik, dan hancurkan sehancur-hancurnya, ya Allah, minal kafirin adh-dhalimin, dari orang-orang kafir yang zalim, dari golongan minal Yahudi Israel, dari golongan Yahudi Israel, hancurkan mereka sehancur-hancurnya, ya Allah. Kiriman doa ini insyaallah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melesatnya anak panah yang dilepaskan dari tali busurnya. Fa insyaallah. Mungkin itu ibu bapak yang dimuliakan Allah. Jika terlalu panjang apa yang saya sampaikan, saya mohon untuk dimaafkan. Aqulu qauli hada fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.